Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fareza dengan NIM 12010824755 dari lokal PGMI 4B. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Pendidikan Islam. Apa yang Anda ketahui tentang aliran eksistensialisme dan bagaimana seorang pendidik mengeksistensikan dirinya dalam pembelajaran pada zaman sekarang? Menurut saya, aliran eksistensialisme itu aliran yang berpendapat bahwa manusia itu sadar atas keberadaannya. Nah, di mana dia itu bebas melakukan, bertindak, menciptakan, serta memilih dan bertanggung jawab apa yang dilakukannya itu sendiri. Nah, pada aliran eksistensialisme ini, mereka itu berpendapat bahwa mereka itu bebas melakukan apapun keinginannya tanpa ada halangan atau hambatan dan aturan yang memikat atau mengikat sebuah pemikirannya atau pemahamannya. Serta pada aliran eksistensialisme ini mereka atau individu bebas memilih apa yang menurutnya itu benar gitu. Dan bagaimana cara guru mengeksistensikan dirinya dalam pembelajaran? Nah, menurut saya cara guru mengeksistensikan dirinya dalam pembelajaran yaitu tidak memaksakan interpretasi atau mengabaikan pengetahuan lama pada siswa. Nah, sehingga guru itu tetap mengapresiasi pengetahuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, yang kedua itu dalam menyampaikan materi, guru mengemukakannya dengan berbagai pandangan, baik dalam sudut pandang yang berbeda, dalam sudut pandang pengetahuan yang lama atau dengan pengetahuan yang baru. Nah, yang selanjutnya itu guru harus membaca secara mendalam dan menyusun materi itu secara tepat sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di mana guru itu harus melakukan persiapan tentang materi yang akan diajarkan kepada siswa. Nah, yang terakhir itu guru harus menjadikan materi pelajaran sebagai bagian pelajaran dalam kehidupan. Nah, permisalkan dalam pembelajaran yang guru lakukan, guru itu harus menyangkut pautkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana aliran rekonstruksionisme menjawab tentang pendidikan pada zaman sekarang? Jelaskan. Jadi aliran rekonstruksionisme ini yaitu aliran yang merubah atau merombak tata susunan lama menjadi tata susunan yang baru. Nah, di mana pada aliran rekonstruksionisme ini pada zaman sekarang ini yaitu dia menumbuhkan kesadaran pada peserta didik terkait dengan masalah-masalah sosial yang terjadi. Nah, seperti politik yang bersifat umum, sehingga dengan di sini adanya permasalahan itu mereka bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, serta dalam aliran rekonstruksionisme ini mereka meminta atau memusatkan peserta didik untuk berpikir dalam memecahkan masalah, baik itu dalam masalah yang berisi tentang masa depan atau masalah sosial di lingkungan masyarakat. Nah, pada aliran rekonstruksionisme ini terhadap zaman sekarang dia meminta atau mempelajari bagaimana cara siswa tersebut untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Jika Anda nanti jadi seorang guru MI, bagaimana Anda memperlakukan siswa Anda dalam pembelajaran? Jawab menurut aliran perennialisme. Baiklah, jika saya sebagai seorang pendidik, bagaimana cara saya memperlakukan seorang siswa berdasarkan aliran perennialisme dalam mata pembelajaran agama Islam misalkan. Nah, seperti yang kita ketahui, aliran perennialisme itu adalah aliran yang memusatkan pembelajaran itu pada norma-norma, nilai-nilai serta keagamaan. Nah, bagaimana cara saya untuk memperlakukan siswa? Nah, di sini hal yang saya terapkan di sini dalam mata pembelajaran saya itu menerapkan misalkan pembelajaran agama seperti Asmaul Husna, tentang tata cara sholat dan cara sedekah, infak, pokoknya hal-hal yang berkaitan tentang kebaikan. Nah, di mana dengan cara seperti itu anak didik mempunyai pemahaman serta pengajaran yang bisa dibawakannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, bukan hanya dalam hal itu, kita sebagai pendidik itu harus mempunyai target
Nah, permisalkan dalam seorang siswi ini dia belum mengetahui hal tersebut. Nah, seperti tata cara sholat. Nah, ketika dia mengetahui dan dia melaksanakan tersebut, nah berarti seorang guru itu sudah mencapai target atau menyusun, atau targetnya itu sudah berangsur dari tidak tahu menjadi tahu pemahaman yang dipahami oleh siswa tersebut. Al-Ghazali memandang seorang pendidik begitu luar biasa, sebab itu banyak muncul karya-karya anak didik yang dipersembahkan untuk guru. Silahkan nyanyikan lagu himne guru dengan penuh hikmat. Terpujilah wahai engkau, ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan, engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan, engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jahasa. Apakah pemikiran Ibnu Khaldun dipakai sampai sekarang? Jika iya, sebutkan contohnya. Menurut saya masih, meski hidup pada beberapa abad yang lalu, namun hasil karyanya masih bisa kita nikmati sampai saat sekarang ini. Sejak kecil hingga beranjak dewasa, Ibnu Khaldun telah menguasai beberapa bidang ilmu seperti pengetahuan, sastra Arab, berhitung, dan lain sebagainya. Nah, salah satu karya Ibnu Khaldun yang bisa kita lihat sekarang yaitu Muqaddimah. Nah, Ibnu Khaldun telah menyatakan bahwa dia telah mendirikan ilmu baru, yaitu ilmu tentang organisasi sosial. Nah, di mana karyanya terus dikaji hingga sampai sekarang ini. Terima kasih.